Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Dalam video hari ini, kita mau bagiin 7 sikap yang bakal bikin kamu dari yang biasa aja, membosankan, atau desperate jadi menarik dan memikat. Jadi pembahasan ini tuh pelengkap dari video sebelumnya, tentang cara jadi wanita magnetis. Karena sikap-sikap ini bakal datang dengan alami dan gampang, kalau kamu udah ikutin saran dari video sebelumnya. Linknya nanti ditaruh di deskripsi ya. Bagi kalian yang belum nonton, kita saranin buat nonton videonya. Oke? Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk langsung aja kita mulai. Nomor 1. Kelihatan punya banyak pilihan. Pertama-tama, ladies, kalian harus ngerti kalau cowok nggak bakal tertarik sama cewek yang nggak diinginkan cowok lain. Kalau kamu kelihatan kayak nggak punya pilihan dan nggak diinginkan banyak cowok, kamu nggak bakal kelihatan menarik. Tapi kalau kamu bikin cowok ngerasa kalau kamu punya banyak pilihan, tiba-tiba kamu jadi lebih menarik. Ada 3 alasan buat ini. Pertama, kayak yang gue bilang tadi, cowok lebih cenderung menginginkan cewek yang diinginkan cowok lain. Karena apa yang kita anggap menarik, sangat dipengaruhi sama pandangan orang lain. Jadi, apa yang kelihatan nggak diinginkan banyak orang bakal kita anggap nggak menarik. Kedua, kalau kamu ngerasa diinginkan banyak cowok, kamu jadi lebih santai. Karena kamu tahu punya banyak plan B dan bisa ganti cowok dengan gampang kalau cowok yang sekarang kurang klop dengan kamu. Jadi, kamu kelihatan lebih tenang dan sedikit cuek. Ketiga, persaingan yang muncul di pikiran cowok bikin mereka tertarik karena insting kompetitif mereka. Nah, apa artinya kelihatan punya banyak pilihan? Bukan berarti kamu harus deket sama banyak cowok sekaligus, atau bahkan kencan sama banyak cowok. Ini lebih ke sikap dan mindset. Punya keyakinan diri kalau kamu bisa dapetin banyak cowok yang tertarik kapan aja. Ini adalah mindset kelimpahan. Jadi, kamu nggak harus beneran punya banyak pilihan, tapi kamu harus yakin kalau kamu bisa dapetin mereka kapan aja. Nomor 2, nggak takut sendirian. Banyak orang cari hubungan karena takut sendirian. Jujur aja, takut sendirian itu ketakutan dasar manusia yang kita semua rasain sampai tingkat tertentu. Tapi cewek yang menarik dan memikat punya kelebihan karena mereka nggak kelihatan takut akan hal itu. Mereka nggak terlihat desperate, cari hubungan buat ngindarin rasa takut itu. Ketika kamu hadapin ketakutan sendirian, kamu nyadar kalau sebagian besar dari ketakutan itu cuman konstruksi mental buat lindungin diri dari rasa sakit. Konstruksi mental ini berguna buat nenek moyang kita karena memastikan mereka tetap bersama kelompoknya, ningkatin peluang bertahan hidup. Tapi sekarang, sendirian bukan lagi ancaman buat hidup kita. Jadi, ketakutan itu nggak lagi punya tujuan yang sama. Meskipun begitu, kebanyakan orang tetap lari dari ketakutan mereka, termasuk ketakutan sendirian. Dan itu normal. Jadi saat cowok ketemu cewek yang nyaman dengan sendirian, cowok tuh sangat tertarik. Mengatasi ketakutan sendirian menghasilkan banyak sikap dan perilaku yang sangat menarik, kayak mandiri, autentik, punya kompas internal yang jelas, bisa ngatur emosi sendiri, berpikir independen, milih jalan sendiri, nggak butuh validasi atau persetujuan eksternal, dan paham diri sendiri dengan dalam. Beberapa hal yang dilakukan cewek kayak gini, yang nunjukin mereka nggak takut sendirian adalah menikmati waktu sendirian, tinggal di rumah sendirian, nggak minta ditemenin, atau butuh bareng orang lain buat ngelakuin sesuatu. Ngelakuin banyak aktivitas yang biasanya dilakukan bareng-bareng kayak traveling atau keluar sendirian. Nggak pernah khawatir atau nunjukin ketakutan kalau harus ngelakuin sesuatu sendirian. Nggak takut punya pendapat yang beda dari mayoritas. Dan bisa nenangin diri sendiri. Kebanyakan orang merasa takut sendirian sampai tingkat tertentu, tapi beberapa orang punya ketakutan akut buat ditinggal sendirian. Ini biasanya berasal dari pengalaman traumatis yang belum teratasi. Kalau kamu merasa cemas berlebihan saat sendirian dan nggak tahan, dengan ide sendirian, mungkin kamu ngalamin trauma yang bikin ketakutan abnormal ini. Kayak takut ditinggal karena perceraian orang tua, atau nggak merasa aman saat tumbuh dewasa buat menjelajahi dunia sendirian. Nomor 3, kelihatan nyaman dengan ketidakpastian dan hal-hal yang belum diketahui. Dunia ini memang penuh dengan ketidakpastian, tapi manusia secara alami cenderung menghindari risiko, yang bikin kita lebih nyaman saat punya kepastian tentang masa depan. Sebaliknya, kita jadi nggak nyaman dan takut saat kurang punya kepastian.
Cewek yang kelihatan nggak takut sama hal yang belum diketahui dan ketidakpastian menunjukkan kekuatan mental yang besar. Dia bisa jadi tegas, tapi juga sangat adaptif. Ini karena nggak takut sama ketidakpastian, butuh tingkat keterlepasan yang tinggi dari hasil, yang bikin kita otomatis jadi lebih adaptif. Nggak terikat sama hasil melalui kontrol emosi yang tinggi, bikin dia nggak pernah kaget dengan perubahan rencana atau berita buruk yang mendadak. Dia bisa cepat beradaptasi dengan situasi baru, dan kemampuan ini adalah salah satu hal yang bikin dia nggak takut sama hal yang belum diketahui, karena kemampuan beradaptasinya juga berasal dari kepercayaan dirinya pada diri sendiri, dan kemampuannya untuk menghadapi situasi apapun yang mungkin dihadapinya. Dan yang gua maksud dengan menghadapi bukan cuma melakukan sesuatu, tapi juga melalui roller coaster emosional yang mungkin muncul. Cewek seperti ini juga menunjukkan sifat yang sangat menarik, yaitu mengontrol dirinya sendiri. Dan ini datang dari fokusnya pada apa yang bisa dia kontrol, yaitu dirinya sendiri, dan nggak khawatir tentang apa yang nggak bisa dia kontrol. Nah, gimana sih kelihatan nyaman dengan ketidakpastian dan hal-hal yang belum diketahui dalam kencan dan hubungan? Gua kasih 2 contoh. Contoh pertama, saat cowok yang kamu kencani tiba-tiba nggak ngehubungi dan hilang tanpa kabar. Cewek yang nyaman dengan ketidakpastian nggak langsung panik. Dia nggak mulai telepon atau kirim pesan terus-terusan atau kebanyakan mikir tentang apa yang mungkin terjadi. Tentu aja dia manusia. Dia akan khawatir dan bertanya-tanya. Tapi dia nggak akan biarin perasaan itu mendominasi lebih dari beberapa jam. Dan dia nggak bakal biarin itu ngatur tindakannya. Faktanya, dia nggak bakal ngelakuin tindakan yang kelihatan, menuntut sesuatu dari cowok itu. Dia bakal biarin itu berlalu beberapa waktu, dan dia bakal pertimbangkan apakah layak ngehubungi cowok itu setelah beberapa waktu atau lebih baik move on. Contoh kedua, beberapa bulan dalam hubungan, saat cowok nggak ngakuin kamu secara resmi, nggak jelas dengan niatnya, dan cuma pengen lanjut dengan status quo atau HTS gitu. Cewek yang nyaman dengan ketidakpastian, nggak langsung panik, dan dia nggak terlalu marah, sedih, atau kecewa. Dia nggak maksa hubungan karena dia nggak suka memaksa sesuatu. Dia menerima bahwa dia memasuki wilayah yang belum diketahui, dan dia lebih baik mulai bekerja pada opsi-opsi lain dan membawa lebih banyak kepastian dalam hidupnya dengan mengejar opsinya sendiri dan nggak mencari kepastian dari seseorang yang nggak mau memberinya kepastian tanpa dia minta. Nomor 4, santai dan nggak mudah terkesan. Tapi bukan sembarang santai dan nggak mudah terkesan ya. Di sini aku bakal jelasin tipe santai yang bikin kamu beneran menarik tanpa kelihatan sombong atau angkuh. Banyak saran di luar sana yang ngajarin gimana cara jadi cuek, tapi malah bikin kamu jadi arogan, merasa lebih tinggi dari yang lain, atau jadi orang yang dingin dan gak pedulian. Bukan itu maksudnya. Energi santai yang asli dan menarik datang dari rasa percaya diri yang dalam. Tahu siapa kamu sebenarnya, tahu nilai-nilai dan keyakinan kamu, dan tahu pendapat serta posisi kamu dalam berbagai hal. Ini yang bikin kamu jadi kurang peduli sama pandangan orang lain tentang kamu, tapi tetap menghargai opini mereka. Bedanya, kamu nggak ngasih kekuatan pada opini mereka untuk mempengaruhi kamu. Cewek yang santai dan nggak mudah terkesan itu jadi diri sendiri, bukan karena nggak peduli sama orang lain, tapi karena mereka jadi sumber validasi untuk diri sendiri. Mereka nggak butuh persetujuan atau validasi dari orang lain. Sisi lain dari ini adalah mereka juga nggak berusaha maksa pandangan atau pendapat mereka ke orang lain. Mereka nggak banyak jelasin diri karena nggak merasa perlu meyakinkan siapapun atau membuktikan apapun. Bukan karena merasa lebih tinggi, tapi karena pandangan mereka bahwa setiap orang berhak punya opini sendiri dan hidup di realitasnya masing-masing. Dalam konteks kencan dan hubungan, misalnya, kalau ada cowok bilang, aku mau putus, atau aku nggak yakin sama kamu, mereka cuma bakal bilang, oke. Rasa percaya diri mereka juga bikin mereka tahu bahwa mereka nggak lebih tinggi atau lebih rendah dari siapapun. Mereka tahu bahwa setiap orang punya nilai yang sama. Nggak ada yang lebih bernilai dari yang lain. Cewek yang santai dan nggak mudah terkesan, nggak peduli sama atribut luar yang dimiliki oleh cowok. Entah cowoknya punya mobil sport sekebun dalam garasi, mereka nggak peduli sama hal itu. Mereka ngelihat orang sebagai manusia dulu, baru atribut luarnya.
Cewek yang santai juga nggak berkompetisi dengan orang lain. Mereka berada di perlombaan mereka sendiri. Berkompetisi cuma dengan diri sendiri. Itulah kenapa kamu nggak bakal lihat mereka banding-bandingin diri dengan orang lain atau merasa kurang dibanding yang lain. Mereka juga nggak bereaksi ketika orang lain membandingkan diri dengan mereka atau mencoba membuat mereka berkompetisi. Cewek santai juga bisa cukup langsung tanpa basa-basi, tapi tanpa ada permusuhan atau kejelekan. Info aja nih, sifat kayak gini yang sering dijumpai pada cewek-cewek Prancis yang terkenal sebagai wanita yang santai dan gak mudah terkesan. Mereka bakal bilang langsung apa yang mereka pikirkan tanpa basa-basi, tapi juga tanpa kasar. Mereka fokus menyampaikan fakta. Ini mungkin sesuatu yang kultural di Prancis, yang beda dari budaya basa-basi di kebanyakan negara. Jadi buat cewek-cewek yang banyak basa-basi, coba belajar ngomong sesuai fakta, tapi dengan cara netral. Ini bisa nunjukin kamu santai, tapi tetap harus digunakan dengan bijak dan tepat. Cewek yang santai selalu punya rencana sendiri, dan fokus ke rencana itu. Mereka nggak sibuk ngurusin rencana orang lain, dan nggak buang-buang energi untuk hal yang nggak relevan dengan rencana mereka. Ini kadang bikin mereka kelihatan acuh, tapi bukan karena nggak peduli, melainkan karena mereka tahu mereka nggak bisa bagi perhatian ke semua hal. Mereka pilih fokus pada hal-hal yang mendukung rencana mereka. Mereka sadar mereka harus jaga diri dulu biar bisa jaga orang lain yang mereka sayangi. Nomor 5. Menggunakan bahasa nonverbal. Nonverbal itu bahasa orang-orang kuat di dunia ini, ladies. Terlalu banyak bicara nunjukin kalau kamu gugup dan ragu. Tapi, kalau kamu lebih sedikit ngomong dan lebih banyak pakai sinyal dan gestur, itu nunjukin kekuatan, kekuasaan, dan daya tarik. Orang-orang berkuasa nggak pernah bilang lebih dari yang perlu kamu tahu. Mereka nggak pernah cerita seluruhnya. Mereka itu halus dan hemat bicara, karena tahu ada kekuatan dalam menyembunyikan kekuatan. Ada kekuatan dan daya tarik dalam tidak terlalu jelas dan tidak terlalu langsung. Biar orang-orang mengira-ngira apa maksud kamu, apa yang kamu pikirkan, apa langkah kamu selanjutnya, atau konsekuensi dari tindakan mereka terhadap kamu. Jadi, cewek yang nyaman menggunakan isyarat nonverbal jadi sangat menarik dan memikat. Kenapa? Karena selain nunjukin kekuatan, ini juga balik lagi ke masalah rasa takut. Cewek ini nggak takut, nggak dimengerti. Nggak takut, nggak cepet dapat hasil yang diinginkan. Nggak takut, nggak disukai, atau ketinggalan sesuatu. Dia nggak buru-buru dan nggak butuh sesuatu terjadi dengan cara tertentu. Jadi, ladies, belajarlah berkomunikasi lewat sinyal, tindakan, postur, keheningan, nada suara, kecepatan bicara, dan intensitas. Perlambat segala sesuatunya. Ambil waktu untuk berpikir. Beri respons dengan sedikit jeda. Ingat, tentu saja ini lebih di konteks kencan dan hubungan ya. Kalau kamu mulai pakai ini sembarangan di konteks profesional di mana kamu nggak punya banyak kekuasaan, bisa-bisa kamu bikin orang tersinggung, apalagi kalau orang itu beneran berkuasa. Jadi ingat itu ya, saat menerapkan ini. Nomor 6. Santai dan mudah bergaul. Yang bikin cewek menarik juga adalah sikapnya yang ringan, positif, dan santai. Kalau kamu santai, happy dan positif di dunia yang terlalu serius ini, kamu jadi seperti angin segar, terutama buat cowok yang punya pekerjaan serius dan tanggung jawab besar. Jadi ladies, saat bareng cowok, coba cari kesenangan dalam segala hal. Coba terima segala sesuatunya dengan lapang dada. Coba lihat sisi positif dari setiap situasi. Dan hindari dramatisasi dan menganggap segala sesuatu bencana. Makanya, penting banget buat pilih-pilih cowok yang kamu kencani dan ajak bersenang-senang. Karena gimana kamu bisa santai dan happy kalau kamu nggak percaya sama cowok itu dan kompetensinya buat ngatur logistik, keselamatan, dan keamanan kamu. Jelasnya, kalau kamu masih nggak bisa santai dan happy sama cowok maskulin yang kompeten dan bisa melindungi. Kalau emang ini yang terjadi, berarti ada pekerjaan dalam diri yang perlu kamu lakukan. Healing dulu, sembuhin dulu luka lama kamu. Ada yang bilang dengan kehadiran orang baru bakal nyembuhin luka. Buat gua pribadi itu kurang tepat. Nomor 7, kepercayaan diri feminin. Jadi, pernah nggak kepikiran, apa sih yang bikin cewek tuh terlihat pede, tanpa harus nunjukin kemampuan atau kehebatan secara berlebihan? Jadi,
Banyak orang salah kaprah soal kepercayaan diri. Mereka pikir, kepercayaan diri itu kayak yang dimiliki sama cowok, yang berdasarkan pada kemampuan dan keyakinan diri dalam bisa ngapa-ngapain. Tapi ternyata, yang bikin cewek menarik dan bikin cowok nempel, itu kepercayaan diri feminin, yang berasal dari keyakinan akan nilai diri sebagai seorang wanita. Kepercayaan diri feminin ini kayak aura positif yang bikin kamu bersinar tanpa usaha terlalu keras. Nggak usah sok-sokan nunjukin kebolehan atau kehebatan berlebihan, tapi lebih ke kayak bawaan dari dalam diri kamu aja, yang bilang, aku emang berharga. Aku lahir sebagai wanita, punya nilai yang unik. Dan yang menariknya, ini nggak cuma soal penampilan, tapi lebih ke attitude dan keyakinan dalam diri kamu sendiri. Jadi, intinya, kepercayaan diri feminin ini lebih ke kayak inner glow gitu, yang orang lain bisa rasain dari postur kamu, cara bicara kamu, atau bahkan tatapan matamu. Jadi nggak perlu terlalu ribet atau terlalu keras usaha. Yang penting, kamu percaya dan ngerti akan nilai diri kamu sebagai seorang wanita. Dan gue yakin, kalau kamu bisa punya kepercayaan diri feminin yang kuat, kamu bakal jadi magnet buat orang-orang di sekitar kamu, tanpa kamu harus terlalu banyak ngeluarin tenaga. Semoga kalian suka ya pembahasan kali ini. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.